Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan bersama-sama menghayati Sabtu Sunyi. Dan oleh karenanya kita akan bersama-sama meneduhkan diri sejenak saat hening untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ketemaraman lilin, kita bersama-sama hadir di hadapan Tuhan, mengaku akan setiap kekurangan pelanggaran kita di hadapannya, sambil kita bersama belajar memahami akan karya dan kehendak-Nya dalam kehidupan kita bersama. Saat ini satu pujian untuk kita, kasih-Mu tiada duanya. menjadi baru.
tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Bersama-sama kita datang pada Tuhan, di dalam doa kita berdoa. Kami senantiasa mengucap syukur atas keberlangsungan kehidupan kami yang Tuhan selalu jagai hingga sampai dengan saat ini. Tuhan memberikan kedamaian, kesejahteraan, bahkan Tuhan memberikan kesehatan untuk kami menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan. Saat sore hari ini kembali kami hadir bersama dengan keluarga kami. Kami hendak menghayati Sabtu Sunyi, di mana Engkau berjuang untuk kami ya Tuhan. Sehingga kemenangan yang Tuhan raih menjadi kemenangan atas kehidupan kami bersama. Dan oleh karenanya kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir, mengurapi, menguasai kami juga tempat di mana kami berbakti sore hari ini. Kami juga hendak bersama-sama belajar memahami sebagian kesaksian firman Tuhan. Oleh karenanya nyatakan kehendak-Mu untuk kami, sehingga kami mengerti, menyimpan, dan akhirnya coba untuk melakukannya. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Tuhan akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami juga menyadari akan keterbatasan hidup ini, akan cacat celah manusiawi di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pengampunan. Inilah seru doa kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita hendak bersama-sama memahami akan karyanya melalui bacaan di dalam Matius 27 ayatnya yang ke-57 sampai dengan 66. Ada dua perikop yang hendak kita pelajari bersama. Matius 27 ayatnya yang ke-57 sampai 66. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat
bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, "Sesudah 3 hari aku akan bangkit." Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, "Ia telah bangkit dari antara orang mati," sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Selamat sore Ibu Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan. Tentu kita berada dalam kondisi sehat tanpa kekurangan suatu apapun, dan masih tinggal bersama dengan keluarga di rumah. Kita beribadah, ibadah keluarga, dan kita akan bersama-sama belajar memahami sebuah tema, sudahkah layak diriku? Sudah layakkah aku? Hampir mirip, sama. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah Ibu Bapak dan Saudara sengaja berdiam diri untuk mencari keheningan dan menemukan apa yang sudah kita perbuat kepada Tuhan selama ini? Saya akan mencoba untuk membuka. Ketika umur saya sekarang sudah 51. Ketika saya menyendiri, ketika saya mencoba untuk hening sejenak, berpikir apa sih yang sudah aku perbuat selama kehidupanku? Ternyata saya mendapatkan beberapa hal atau banyak hal. Saya lahir tahun 69. Tentu selepas itu 6 tahun kemudian saya bersekolah TK. Ketika umur 7 tahun saya sekolah SD sampai dengan selesainya. Setelah SD selesai saya menempuh jalur SMP. Setelah SMP selesai saya menempuh jalur SMA. Setelah SMA selesai saya menempuh jalur perguruan tinggi sampai dengan 96. Apa sih yang sudah saya perbuat selama kurang lebihnya 25, 26 atau 24 minimal selama atau sepanjang kehidupan saya? Ternyata yang saya temukan belajar dan belajar. Membantu kehidupan orang tua iya, bermain iya. Tetapi saya mencoba untuk merenungkan seberapa banyak waktu yang saya gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Seberapa banyak saya berkomunikasi dengan Tuhan. Seberapa banyak saya mengenyam apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan saya. Bahkan kalau saya mencoba untuk hening sejenak, dari waktu yang diberikan Tuhan 24 jam dalam kehidupan saya satu hari, mungkin hanya sekitar 10 menit atau bahkan kurang dari itu yang saya pergunakan untuk bersekutu dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Atau bahkan selama kurang lebihnya 20-an tahun di tempat ini, di GKJ Purbalingga, seberapa banyak sih waktu yang digunakan oleh Rudiarto untuk dekat dengan Tuhan?
dari waktu yang diberikan Tuhan di sepanjang kehidupan ini, coba kita mulai berhitung. Lalu kita juga hendak hening sejenak, seberapa besar kasih karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Dari 51 tahun yang saya jalani, atau kalau dikalikan 24 jam dalam kehidupan ini, seberapa banyak sebenarnya Allah berperan dalam kehidupanku, kehidupanmu, kehidupan kami, dan kehidupan kita. Coba kita mulai berhitung kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini, saat kita berada di rumah masing-masing, mencoba untuk mengalami Sabtu sunyi, Sabtu di mana Tuhan Yesus dikuburkan setelah disalibkan, Sabtu di mana Tuhan Yesus berjuang mati-matian untuk kehidupan kita antara hidup dan mati. Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Di sanalah Tuhan Yesus berjuang untuk kehidupan umat yang dikasihi. Menyangkut kehidupanku dan kehidupanmu. Ketika Tuhan Yesus kalah, tentu mautlah yang akan kita terima, saudara. Kalau Tuhan Yesus menang, artinya kemenangan itu ada di dalam genggaman tangan kita untuk kita memperoleh surganya pada akhirnya nanti. Perjuangan yang tidak ringan, saudara. Kembali, sudah layakkah aku? Kembali kepada apa yang dituangkan dalam Matius 27. Kita mencoba untuk menghitung seberapa banyak atau menyebutkan seberapa banyak orang yang berperan dalam penguburan Yesus ini. Kita melihat tokoh yang pertama adalah Yusuf dari Arimatea. Disebutkan di sana di ayat yang ke-57, yang telah menjadi murid Yesus juga. Tetapi apakah Yusuf Arimatea juga 3 tahun bersama-sama dengan para murid yang lain? Nampaknya tidak tercatat di sana. Yusuf berperan serta ketika Tuhan Yesus turun dari salib dan hendak dikuburkan. Sebagai seorang murid yang merasakan perjuangan gurunya, Yusuf Arimatea ingin memiliki arti kehidupan bagi sang guru. Mungkin Yusuf Arimatea sudah berpikir juga seberapa panjang hari-hari yang dia lalui dan seberapa waktu yang dia persembahkan untuk Tuhannya. Dan oleh karenanya dia mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk sang guru. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan setelah itu dia mengapaninya dengan lenan yang putih bersih. Apakah tidak ada ancaman? Apakah tidak ada tekanan ketika itu? Pemikiran saya, dia berhadapan dengan ancaman. Tetapi mengingat akan kasih sayang yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, jaminan kehidupan, jaminan keselamatan itulah yang hendak dia terima, sehingga Yusuf Arimatea mempersembahkan apa yang dia mampu. Tidak hanya dikatakan mengkapani saja, tetapi mengapani dengan kain lenan yang
putih bersih. Kain linen pada waktunya adalah kain yang cukup mahal, atau bisa dikatakan super mahal ketika itu. Tetapi itulah yang diberikan untuk mayat Yesus. Bahkan ketika ayat selanjutnya, ia pun mengambil mayat, mengapani, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru. Saudara-saudara, pada masa itu ada banyak kubur. Membuat lubang-lubang pada sisi gunung, lalu semacam gua begitu. Ada banyak orang yang membuat itu. Tetapi ketika disebutkan bahwa dia adalah Yusuf Arimatea dan dikatakan di sana seorang kaya, tentu kuburan itu juga bukan kuburan yang sederhana. Karena gambaran selanjutnya, di dalam kubur itu pun ada taman, saudara. Artinya kubur itu sangat istimewa. Kalau gambaran kita sekarang mungkin Ben Hill. Keliru ya. Yang di Kerawang itu pokoknya San Diego Hill maksud saya, bukan Ben Hill. Mungkin kuburan itu semewah San Diego Hill. Dan dikatakan di sana itu baru. Dia belum pernah memakainya, tetapi dia persembahkan untuk gurunya yang dia kasihi. Itulah yang mampu Yusuf Arimatea persembahkan. Masuk ke tokoh yang kedua, Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehilangan sosok guru dalam kehidupan seseorang bukan hal yang mudah untuk dipahami dan diterima. Merasakan akan kasih Tuhan, pelayanan Tuhan, penyertaan Tuhan, penguatan Tuhan, penghiburan Tuhan, pendidikan Tuhan selama kurang lebihnya 3 tahun. Begitu melekat dalam kehidupan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dia pun merasakan, mereka pun merasakan akan jaminan keselamatan itu, dan mereka juga mulai berpikir apa yang mampu mereka persembahkan sebagai wanita-wanita yang pada waktu itu dianggap lemah, tak berdaya. Oleh karenanya yang mereka persembahkan adalah duduk tepekur di depan kubur Yesus. Dan kita juga tahu bahwa pada minggu pertama, hari pertama dalam minggu itu, pada hari Ahad, pada hari Minggu, mereka berusaha untuk mempersembahkan juga yang terbaik untuk Tuhannya. Mereka berusaha untuk memberikan rempah-rempah. Itulah yang dilakukan oleh perempuan-perempuan sebagai tokoh yang kedua. Lalu ada tokoh yang lain, yaitu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang mengerti akan nubuatan Allah. Mereka menjadi orang-orang yang merasa diri dekat dengan Allah. Tentu mereka juga tahu apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan bangsa Israel ketika itu. Tetapi nampaknya mereka tidak mempersembahkan apapun kepada Yesus, karena mereka menganggap bahwa Yesus adalah musuh bagi kehidupan mereka. Yesuslah yang menarik segerombolan orang untuk datang kepadanya dan menerima pengajaran, sedangkan mereka merasa tidak laku lagi. Kehidupan mereka merasa terancam. Oleh karenanya yang mereka persembahkan bukan sesuatu yang baik, tetapi niatan berbuat kejahatan.
Dan nampaknya tokoh yang keempat ada dalam diri Pontius Pilatus yang nampaknya mulai goyah mengikuti arus yang terjadi pada saat itu. Pontius Pilatus tahu persis siapa Yesus, tetapi membuat keputusan supaya kehidupannya tetap terjaga dan tetap terjamin. Kehidupan duniawi tentu saja. Dan itulah yang dia persembahkan untuk Yesus. Dan tokoh yang kelima adalah penjaga-penjaga atau prajurit-prajurit. Dia adalah orang bawahan. Dia adalah orang suruhan. Dia hanyalah seorang hamba yang harus taat tunduk kepada tuannya. Oleh karenanya mereka mempersembahkan yang terbaik bagi tuan-tuannya, tetapi tidak kepada Yesus. Itulah 5 gambaran dalam kehidupan kita. Lalu kita masuk dalam bagian yang mana, Ibu, Bapak, dan Saudara? Kita mulai mencari tahu akan situasi kondisi kehidupan kita. Ayo kita dengan hening, dengan suasana yang teduh, kita berpikir ulang seberapa banyak waktu yang sudah kita berikan untuk Tuhan, tenaga yang kita berikan kepada Tuhan, harta benda milik kita berikan kepada Tuhan, bahkan tubuh kita berikan kepada Tuhan. Sehingga pertanyaan, sudah layakkah aku, terus-menerus menggelayut dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita hendak mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang kita mampu, apapun yang kita miliki. Sejak Minggu Palma kita diajak bersama untuk merenungkan bagaimana pengorbanannya itu. Di malam Getsemani kita diajak untuk merenungkan ulang bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kehidupan kita. Bahkan Jumat Agung, saya katakan salib adalah hukuman yang terberat, dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Tuhan kita. Bahkan hari ini kita memperingati bagaimana Yesus turun ke dalam kerajaan maut, berperang dengan penguasa kerajaan maut. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk kita, saudara. Untuk saya, untuk ibu, bapak, dan saudara sekalian. Dan ayolah kita mencoba untuk layak di hadapan Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya tidak mengatakan harus memberikan kain lenan yang putih bersih, memberikan kubur yang baru. Yang lalu kalau kita menghitung sekarang, memberikan persembahan yang luar biasa hebat dan besarnya bagi Tuhan. Tidak, saudara. Kalau toh kita memiliki 1 talenta, ayo kita gunakan talenta itu, kita persembahkan talenta itu bagi Tuhan. Kalau kita memiliki 2, 3, 4, 5 talenta, ayo kita persembahkan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tidak memberikan talenta dalam kehidupan kita. Coba kita bangkit. Apa yang kita punya, apa yang kita mampu, apa yang kita mau, kita persembahkan demi dan untuk kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Bersama-sama kita datang pada Tuhan, di dalam doa kita berdoa. Engkaulah yang menjamin kehidupan kami, ya Allah. Engkaulah yang menyelamatkan kami. Engkaulah yang berjuang untuk kami. Oleh karenanya, mampukan
kami mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga kami benar-benar layak di hadapan Tuhan, sebagaimana Engkau nyatakan dalam diri Yusuf Arimatea, yang Kau nyatakan dalam diri perempuan-perempuan yang waktu itu ikut serta menjaga kubur Yesus. Kami memahami dan ingin terus memahami bahwa waktu hidup kami selama yang kami jalani, Engkaulah yang berperan serta di dalamnya. Dan kami merasa malu ketika kami harus berhitung dengan Tuhan. Tidak banyak yang dapat kami persembahkan. Oleh karenanya mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Dan oleh karenanya kami hendak serahkan dan pertaruhkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Sertai kami, iringi langkah kami, dan perkenankan kami mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, berdoa untuk kehidupan orang-orang dimanapun mereka berada, yang mengalami banyak sekali persoalan. Oleh karenanya Tuhan akan angkat setiap persoalan itu. Tuhan gantikan dengan kesentosan, kekuatan, kesehatan, penghiburan yang berasal dari Tuhan. Berdoa untuk gereja-gereja yang sudah rindu untuk memulai ibadah bersama. Harapan kami ketika Yesus menang, ketika Yesus bangkit, kami pun boleh menang dan dibangkitkan dari COVID-19. Dan oleh karenanya kami juga tetap berharap tanggal 19 kami boleh beribadah bersama di gedung gereja-Mu ya Tuhan. Tetapi jangan kehendak kami, kehendak-Mu lah yang terjadi. Berdoa untuk bangsa dan negara ini di dalam mengatasi setiap persoalan permasalahan yang ada. Kami juga hendak serahkan ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu, dan kami percaya Tuhan sendiri yang campur tangan di dalamnya. Berdoa secara khusus untuk Bapak Heri Hartana. Biarlah yang terbaik Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, sehingga kelegaan itu boleh dia rasakan, baik di dunia ini maupun di dalam rancangan-Mu yang begitu indah dan agung dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam kesempatan ibadah Sabtu Sunyi, memohon berkat untuk kehidupan kami secara pribadi. Dengar ya Tuhan apa yang menjadi seruan pribadi kami. Perkenankan kami mengakhiri ibadah ini dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Engkaulah yang akan mengurapi, menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu saat ini dan sepanjang segala masa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon berkat Tuhan. Amin. Kau mengenal hatiku. To
yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua. Yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Demikian Ibu, Bapak, dan Saudara yang bisa kita lakukan. Biarlah Tuhan sendiri memberkati, menopang kehidupan kita hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin.